Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami asisten laboratorium kimia SMA Negeri 1 Polewali akan menjelaskan mengenai alat-alat beserta simbol keselamatan kerja yang terdapat dalam laboratorium kimia. Selamat menyaksikan. Alat yang pertama yaitu gelas kimia, berfungsi untuk menyimpan dan membuat larutan. Yang kedua yaitu Erlenmeyer, berfungsi untuk menitrasi larutan. Yang ketiga mortar pastel, berfungsi untuk menghaluskan larutan yang berupa zat padat atau kristal. Mortar sebagai wadahnya dan pastel sebagai penggerus atau penghalus. Yang keempat ada spatula, berfungsi untuk mengambil zat padatan. Dan yang kelima ada pipet tetes, berfungsi untuk mengambil atau memindahkan larutan dalam jumlah kecil. Yang keenam yaitu ada corong, digunakan untuk memindahkan atau memasukkan larutan dari satu tempat ke tempat yang lain, serta bisa juga digunakan untuk menyaring setelah diberi kertas saring di atasnya. Yang ketujuh ada labu ukur, digunakan untuk membuat dan mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Yang kedelapan ada cawan Petri, digunakan untuk membiarkan sel atau mikroba. Selanjutnya ada alat kaki tiga. Kaki tiga ini berfungsi sebagai penyangga dalam proses pembakaran spiritus. Kawat kasa. Kawat kasa ini berfungsi sebagai alat untuk menahan labu. Segitiga porselen. Segitiga porselen ini berfungsi untuk menahan wadah, misalnya corong pada waktu penyaringan. Ada pemanas atau pembakar spiritus, yaitu untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Selanjutnya ada botol semprot. Botol semprot ini digunakan untuk menyimpan aqueous dan juga digunakan untuk mencuci alat ataupun bahan dalam laboratorium. Berikut ada buret. Buret ini berfungsi untuk titrasi dan juga buret ini dapat digunakan untuk mengukur volume suatu larutan dalam keadaan tertentu. Selanjutnya ada pipet ukur. Pipet ukur ini digunakan untuk mengukur volume larutan. Berikutnya ada pipet gondok. Pipet gondok ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang mengembang. Selanjutnya ada klem. Klem ini digunakan untuk menjepit buret. Dan ada batang statis. Batang statis ini digunakan untuk menegakkan corong, klem ataupun buret. Itu adalah corong kita, digunakan untuk memisahkan dua larutan yang tersiap campur karena akan perbedaan jenis masa jenis. Selanjutnya teknologi. Yang pertama, fungsi itu sebagai penutup saat melakukan pemanasan terhadap suatu bahan kimia. Yang kedua, untuk menimbang bahan-bahan kimia. Ketiga adalah pengaduk, untuk mengutuk atau mengaduk zat yang akan direaksikan atau ketika reaksi sementara berlangsung. Keempat adalah plat tetes, yang fungsinya itu mereaksikan zat di dalam jumlah kecil. Tabung reaksi, yang itu untuk mereaksikan dua zat atau lebih. Yang kedua, tabung reaksi, digunakan untuk sebagai tempat tabung reaksi. Tiga adalah penjepit, untuk menjepit tabung reaksi. Yang keempat adalah gelas ukur, untuk mengukur volume tertentu. Simbol-simbol keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Yang pertama yaitu iritan. Bahan ini bersifat berbahaya, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan pernapasan. Contoh bahan ini yaitu NaOH dan alkohol.
Yang kedua yaitu toksit. Bahan ini bersifat beracun dan dapat menyebabkan sakit serius, bahkan kematian jika terhirup atau tertelan dengan konsentrasi yang tinggi. Contohnya yaitu metanol dan benzena. Selanjutnya yaitu ferritoksit. Perbedaan toksit dan ferritoksit, kalau bahan ini bersifat lebih sangat berbahaya dan sangat beracun, dapat menyebabkan sakit kronis dan kematian. Contohnya yaitu kalium cyanida dan atripin. Selanjutnya yaitu korosif. Bahan ini dapat merusak jaringan tubuh, dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan gatal-gatal dan kulit mengelupas. Contohnya yaitu asam sulfat, HCl, dan klor. Selanjutnya itu hexflammable. Bahan ini mengindikasikan bahwa bahan tersebut mudah terbakar di bawah kondisi atmosferik rendah dan memiliki titik nyala yang rendah, yaitu di bawah 21 derajat Celcius. Contoh bahan dari simbol ini yaitu aseton. Selanjutnya yaitu simbol eksplosif. Nah, bahan yang memiliki simbol ini bahan yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api. Contohnya yaitu NH4NO3. Simbol selanjutnya yaitu pengoksidasi. Bahan ini dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat bersentuhan dengan bahan organik. Contohnya yaitu kalium perklorat. Simbol terakhir yaitu dangerous for the environment atau berbahaya bagi lingkungan. Bahan ini berbahaya bagi lingkungan, bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Contohnya yaitu tributyl timah klorida. Tadi beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dari kurang